Penang oleh Astindo ini? Jadi setelah border dibuka, Astindo ini kan selalu berusaha untuk cari barang dagangan berbagai macam produk untuk dijual oleh teman-teman travel agent anggota Astindo, Asosiasi Travel Agent Indonesia. Dan Pineng ini adalah salah satu yang sangat agresif dan sudah menjadi destinasi yang salah satu destinasi favorit oleh warga negara Indonesia. Jadi untuk gambaran aja, warga negara Indonesia berkunjung ke Pineng itu adalah salah satu yang terbanyak setiap tahunnya dari sebelum pandemi. Dan juga pesawat langsungnya sendiri dari Indonesia ke Pineng itu adalah salah satu yang terbanyak terbang dari seluruh kota di Indonesia ke Pineng. Jadi dengan kesempatan flight konektivitas, kemudian seat capacity, chance untuk jualannya itu banyak. Makanya kenapa Astindo bekerja sama dengan Pineng Global Tourism menyelenggarakan event roadshow supaya teman-teman travel agent punya pengetahuan yang lebih banyak tentang Pineng. Jadi kalau mungkin image orang tentang Pineng tuh apa sih? Mungkin berobat ke rumah sakit. Kemudian cruise ke Pineng. Nah, selain itu masih banyak lagi nih aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia di Pineng. Mereka punya fasilitas untuk berlibur keluarga, beach resort yang luar biasa. Terus yang tadi saya cukup kaget ternyata ada dark tourismnya juga nih, ada si pocong, ada kuntilanak juga. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi dark tourism itu adalah salah satu aktivitas pariwisata yang cukup menarik dan menjadi booming setelah COVID. Jadi beberapa negara seperti Singapura, kemudian juga Amerika, mereka malahan mempromosikan dark tourism ini. Bu Pauline, berapa banyak teman-teman dari travel agent yang berminat untuk masuk di channel ini? Kayaknya banyak ya, karena kami melihat waktu kita bikin fam trip dengan cruise, karena Astindo ini kan fungsinya salah satunya adalah pendidikan, edukasi. Jadi ketika kita mengadakan acara fam trip cruise dengan salah satu perusahaan cruise terbesar di Asia Tenggara, itu peminatnya banyak dan mereka excited sekali ketika melihat Pineng. Kemudian juga dari acara yang diselenggarakan oleh Pineng Global Tourism, ternyata yang ngedaftar ngebludak gitu. Kita tadi punya jatah kuota hanya untuk 100 travel agent, tapi kita ngebludak sehingga kita buka lagi sampai 150 travel agent. Tapi kalau ngomong, ada target dari Pineng Global Tourism nggak kepada Astindo ini? Target ke kita enggak, tapi paling enggak kita mengupayakan supaya dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Pineng, flight kapasitas semakin diperbanyak, kota-kota yang diterbangi akan semakin banyak, sehingga teman-teman di daerah pun akan memiliki kesempatan untuk menjual paket wisata produk-produk ke Pineng. Kira-kira ada program-program yang cukup menarik ya dari Penang buat kita di Indonesia ini? Nah, kalau kita dari asosiasi, kita mengharapkan supaya teman-teman di Pineng ini bisa memberikan produk ready to sell. Karena bisa dibilang teman-teman pasca pandemi kekurangan human resources, kekurangan staf ahli profesional yang ngurusin kantor, yang menjalankan operasional di kantor, sehingga akan sangat memudahkan jika teman-teman travel agent tour operator di Pineng memberikan kepada teman-teman Astindo produk yang ready to sell dengan berbagai tema yang sesuai dengan market masing-masing. Contoh nih, misalkan ada untuk yang family, ada yang untuk hospital. Kita tahu di Pineng ada hospital yang bagus untuk jantung. Kita tahu di Pineng ada hospital yang bagus untuk operasi kaki atau lutut. Kita tahu di sana ada beach resort yang bagus yang cocok untuk family. Aktivitas untuk teenager atau aktivitas untuk anak-anak. Tapi kita perlu mereka untuk memaketkan produk-produk tersebut sehingga bisa menjadi satu produk yang bisa langsung kita jual kepada customer. Itu yang kami butuhkan sekarang, training dari NTO, dari Badan Promosi Pariwisata, supaya kita punya produk yang ready to sell. Terus Bu Pauline kerjasama dengan Penang Global Tourism ini ada jangka waktu? Tidak ada jangka waktunya, tapi kami dari Astindo selama Badan Promosi Pariwisata ini berkomitmen untuk membantu anggota kita, karena mereka pun juga punya kepentingan tentunya kan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, jumlah masyarakat Indonesia yang berkunjung ke sana, dan tentunya mereka akan juga melihat bagaimana aktifnya anggota kita dalam mempromosikan destinasi mereka. Jadi so far selama itu simbiosis mutualisme tentunya tidak akan ada jangka waktu kerjasamanya. Terus Bu, Pauline, ada nggak catatan khusus buat teman-teman wisatawan yang ingin berpergian ke Penang nantinya seperti apa? Silakan.
Ya, jadi buat masyarakat atau mungkin teman-teman yang pengen berkunjung ke Penang, mungkin selama ini kenal Penangnya tadi itu rumah sakit, terus mungkin lewat cruise, ketika cruise berhenti setengah hari di Penang, mereka taunya makan cakwe ya, makan es kacang. Tapi Penang not only that, banyak sekali aktivitas-aktivitas wisata yang bisa dilakukan di Penang. Jadi keluarga saya pun baru saja berlibur ke Penang itu 4 hari 3 malam dan ternyata gak cukup cuma 4 hari 3 malam di Penang. Harusnya mungkin 5 hari 4 malam, 1 minggu, karena banyak sekali aktivitas kita bisa menikmati kota Penang, karena Penang itu kan satu kota heritage. Mereka itu UNESCO Heritage City ya, jadi kalau kita di sana lama-lama, kita bisa mempelajari sejarah-sejarahnya, kita bisa menikmati culture-culture mereka, dan tentunya banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita temui di Penang. Jadi nggak cuma tadi hospital es kacang cakwe ya. Thank you, Bu Olin. Makasih.